Kaget. Sholat ibunya, sholat. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bibarinal karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata mayyasa wa man yu'til hikmatu faqad abiya khairan kasira wa ma yazakkaru illa ulil albab. Alhamdulillah kita teruskan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita selalu berkesinambungan haji Al-Quran itu terus menerus, yang kita menjadikan budaya dalam keluarga kita. Al-Quran itu adalah satu-satunya pedoman hidup kita dalam mempersiapkan kita lebih baik untuk masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dasar kita mengaji ini adalah berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan keinginan kita sendiri, tetapi berdasarkan keinginan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita selalu bersandar kepada ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita bicara di luar konteks ayat Al-Quran, berarti adalah kita lebih banyak tersesat. Jadi lebih baik, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakum khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, hendaklah ia berbicara yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, lebih baik diam. Jadi tidak ada ilmunya, tidak ada gunanya. Nah, seperti yang terjadi, Gus Miftah menghasut, ya kan, menghasut kepada Presiden Prabowo. Pak Prabowo kalau mau sukses pemerintahan ini, singkirkan orang-orang seperti Habib Rizik. Orang-orang itu semuanya, ulama-ulama itu semuanya adalah untuk mengacaukan. Nanti kalau dia pergi ke istana, Allahu Akbar, nanti bubar. Ini adalah contoh manusia iblis. Kerjanya menghasut. Nah, dan dia leluasa berkhutbah di mana-mana, pada diskotik, di gereja, dan berkhutbah kepada umat Islam. Dia membawakan Islam tetapi kerjaannya menghasut. Nah, ini yang disebut dengan iblis itu sendiri. Mau cari iblis, lihat aja Agus Miftah. Cara dia bicara, semua menghasut, membuatkan perpecahan, perselisihan di antara umat manusia. Itulah iblis. Nah, jadi kita jangan sampai seperti itu. Jadi kita itu hendaknya terpimpin lidah kita, hati kita, pikiran kita
untuk selalu berpikir bagaimana keinginan Allah maunya. Nah, keinginan Allah itu ada di dalam Al-Quran. Orang yang bicara untuk menyampaikan dan mengingatkan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia difitnah, siapapun, dia tetap istiqamah dengan menyampaikan Al-Quran. Nah, jadi hanya orang yang jadi Nabi itu adalah suri teladan yang terbaik untuk kita pedomani dalam bentuk apapun tindakannya. Nah, jadi kita harus berpedoman. Nah, kata Nabi, ya, berpegang teguhlah kamu kepada dua pusaka yang kutinggalkan, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul. Mudah-mudahan kamu tidak tersesat. Jadi orang yang tersesat adalah orang yang di luar konteks Islam, konteks Al-Quran. Nah, silakan dibaca tuh. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Al-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ya, ini di surat Al-Baqarah ayat 269. Ya, Allah menganugerahkan al-hikmah. Nah, al-hikmah itu adalah kepahaman yang dalam tentang Al-Quran. Bagaimana kita bisa mendapatkan al-hikmah, kepahaman terhadap Al-Quran? Ya, Quran itu dibaca, dipelajari, dipahami, diprogramkan dalam kehidupan kita, dilaksanakan dan disiarkan, ya, menjadikan gaya hidup kita, itu baru bisa mendapatkan hikmah. Kepada siapa yang dikehendakinya? Ya, orang yang mau belajar bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran itu. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, nah ini ancaman nih. Siapa yang dianugerahi al-hikmah, dia benar-benar dianugerahkan karunia yang banyak. Mau dapatkan karunia yang banyak, banyak-banyak mempelajari Al-Quran. Kita akan mendapatkan karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Nah, jadi yang bisa mengambil pelajaran dari hikmah itu adalah orang-orang yang berakal. Kita lanjut. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, dan menjadikan kau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Ya, di surat 45 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Nah, jadi yang mendapatkan pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat itu bagi kaum yang yakin. Yakin tak dengan Al-Quran ini? Nah, ini adalah salah satu di antaranya untuk kita. Al-Quran itu meyakinkan kita bahwa kita pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Petunjuk kita adalah Al-Quran. Baru kita mendapat rahmat. Rahmat apa? Yaitu kita untuk melakukan sesuatu kita yakin.
Nah, orang tidak yakin melakukan sesuatu berarti tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat artinya adalah kasih sayang. Itu yang dimaksud dengan kalau kita mau dikasih sayang oleh Allah, disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, ya ikutilah apa yang diperintahkannya. Al-Quran itu sebagai menjadi pedoman hidup manusia. Itu baru mendapatkan rahmat. Baik orang yang meyakini. Banyak juga orang membaca Al-Quran tetapi tidak yakin dirinya sendiri bahwa itu adalah pedoman hidup dia. Dia berpedoman lagi kepada yang lain. Nah, ini kalau setelah di waktu ngaji dia berpedoman, tetapi setelah mengaji dia sudah tidak yakin lagi dengan Al-Quran. Mengaji itu hanya seminggu sekali atau sekali-sekali saja atau tidak pernah mengaji. Nah, itu masalahnya tidak yakin. Nah, kemudian di surat 49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia. Nah, ini yang dipanggil ini manusia. Hai manusia. Berarti Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang perempuan, ya, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa. Nah, kalau kita mau menjadi kemulia adalah kita bertakwa. Kita yakin kepada Al-Quran itu. Baru kita menjadi orang yang paling mulia. Nah, yang diberikan hikmah tadi adalah orang-orang yang yakin mempelajari Al-Quran itu. Baru dia mulia. Nah, orang mulia itu sama dengan orang bertakwa. Di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Allah itu tahu orang ini yakin apa enggak. Allah itu tahu dia baca Al-Quran apa enggak. Dia yakin enggak dengan apa yang dibacanya. Baru diangkat menjadi derajat takwa. Ya, Allah tahu itu. Ada orang yang pura-pura ngaji saja, yang pura-pura beribadah saja supaya dilihat orang bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi Allah tahu isi hatinya sebenarnya seperti apa. Lanjut. Yang mana nih? Ya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya. Karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pahala dunia dapat berupa kemenangan-kemenangan, memperoleh harta rampasan, pujian-pujian, dan lain-lain. Ya, kita lihat di surat 16 ayat 128. Ya, ayat yang terakhir di surat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'allazina taqu wallazina hum muhsinun. Sesungguhnya. Nah, jadi kalau Allah itu mengatakan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mau beserta dengan Allah harus bertakwa dulu sahabat salatnya. Dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
samping bertakwa dan juga berbuat kebaikan. Tidak boleh bertakwa saja, tetapi diterangi dengan berbuat kebaikan. Allah bersama orang. Kemudian di surat 2 ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yatamannuhu abada bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian selama-lamanya. Jadi orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa tadi, dia takut mati, tidak menginginkan mati. Dia ingin hidup selama-lamanya. Inilah ciri khas orang-orang yang kafir itu, orang yang tidak bertakwa. Karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dia takut diazab, takut akan disiksa. Nah, makanya dia ingin hidup selama-lamanya. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Allah tahu itu. Yang aniaya tadi adalah orang-orang yang tidak meyakini Al-Quran. Yang tidak mempelajari Al-Quran itu menganiaya diri sendiri. Allah tahu itu. Kemudian di surat 3 ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atanuhumullahu sawabal dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala di akhirat. Kenapa? Karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah, dapat pahala di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi suka Allah kepada orang yang berbuat kebaikan. Kenapa kebaikan itu? Untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, apa saja yang kita peroleh dari Al-Quran ini? Wawasan pengetahuan misalnya, kita sampaikan kepada orang lain, Allah sukai. Ada uang, dikasih orang. Kalau kita punya uang, kalau tidak ya sudah, nasihat minimal. Pelajaran, memberikan petunjuk, itu perintah. Pahala di dunia berupa kesenangan-kesenangan. Ya, kita senang, nyaman, senang. Nah, itu pahala di dunia. Memperoleh harta rampasan. Nah, seperti orang-orang yang merampas harta orang miskin, yang merampas harta anak yatim, orang yang korupsi, orang yang koruptor, yang menipu, itu kesenangan di dunia. Dan pujian-pujian yang lainnya. Dan dia dipuji oleh orang karena dia hebat, dia bagus. Nah, menurut itu adalah orang-orang yang menikmati kesenangan di dunia. Diizinkan oleh Allah. Tidak dimatikan langsung dia. Biarin aja dia melakukan seperti itu. Karena dia hanya keinginan di dunia saja. Di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa. Dia akan bantu. Lanjut. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh karena memakan makanan yang tidak mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, surat 5 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'imu iza mattaqau wa amanu wa 'amilus shalihati summa taqau
wa amanu summa taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Dan tidak ada dosa. Nah, ini perhatikan ini. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Nah, tidak ada dosa dia. Tetapi dia beriman dan beramal saleh selanjutnya. Yang dahulu dia makan, apakah makanannya itu halal apa haram, dia tidak tahu karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, maka dia memakan makanan apa ya. Kata Allah dijamin tidak ada dosa bagi orang itu. Tetapi dia mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Ya kan? Walaupun dia dulu pernah jahat, pernah menipu orang, pernah membunuh orang, pernah memaki-maki orang, menyakiti orang. Tetapi sesudah itu dia bertaubat kembali kepada beriman dan mengerjakan amal saleh. Amal saleh, ya kan? Maka yang tidak ada dosa bagi dia. Berarti dosanya diampuni. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh. Nah, berapa tuh poin yang dirapatnya? Setelah dia melakukan sesuatu yang buruk untuk dirinya sendiri, beriman dan bertakwa dan mengerjakan amal saleh, ada 3. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, dan kemudian mereka juga tetap bertakwa dan berbuat kebajikan. Ini tidak ada dosa baginya. Ini jaminan Allah. Nah, ini suratnya jelas ya, bahwa kita mendengar, kita mempelajari agar kita paham ini, bahwa ini Al-Quran ini adalah sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beriman, bertakwa, beriman, bertakwa, beriman, bertakwa, dan berbuat kebajikan, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kalau Allah sudah suka sama kita, apapun yang kita lakukan, insya Allah mudah bagi Allah. Lanjut. Dan orang-orang yang berjihad untuk dan orang-orang yang berjihad Ini ya. Kelihatannya dia lemah. Maju aja. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat. Ya, kita lanjut di surat 29 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Surat 29 ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad, ya, wallazina amanu wallazina jahadu, orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, kata Allah, keridaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, jadi kalau kita mau mencari ditunjukkan oleh Allah jalan-jalan
kami ke jalan-jalan Allah itu berjihad, berusaha sebaik-baiknya dengan mempelajari Al-Quran dan memahami informasinya. Dia akan tunjukkan oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi Allah itu tidak main-main, tetapi sungguh-sungguh Allah itu benar-benar Allah itu akan beserta orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, berarti orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran atau tahu Al-Quran tetapi dia tidak mau mempelajarinya, tidak tahu menyampaikannya, tidak ngerti menyampaikannya karena tidak paham, maka dia berarti dia menyembunyikan. Nah, berarti tidak ada usaha sama sekali untuk paham, itu berarti menyembunyikan. Tidak berusaha untuk mempelajarinya, berarti menyembunyikan. Tidak mau mendengarkan, tidak mau membaca, berarti menyembunyikan keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk dalam Al-Quran itu. Setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab. Nah, Allah sudah memberikan penerangan, sudah memberikan petunjuk, pedoman di dalam Alkitab. Nah, ini untuk manusia, bukan untuk hewan, tapi untuk manusia. Nah, kalau dia manusia, dia harus pelajari Al-Quran. Maka mereka itu dilaknati Allah, dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Nah, inilah resiko bagi orang-orang yang sudah Islam, tetapi Islamnya sebagian-sebagian. Tidak full, tidak hafal. Akibatnya dia ogah-ogahan mempelajari Al-Quran. Tidak yakin dengan Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Nah, maka dia akan dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Ya. Kalau kata orang dari seberang sana, dari Minang, namanya sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah jatuh, udah babak belur, kemudian datang lagi ditimpa oleh tangga. Nah, inilah contohnya dilaknati oleh makhluk sekeliling. Nah, ini adalah contoh bahwa kemurkaan Allah itu bagi orang-orang yang setengah-setengah tadi. Nah, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini semakin terang untuk diri kita sendiri. Kita akan selalu istiqamah mempelajari ayat-ayat Al-Quran supaya kita nanti tidak ada kegelapan dan keraguan lagi terhadap Al-Quran sebagai pedoman. Mudah-mudahan Allah beserta orang-orang yang beriman dan bertakwa dan berbuat baik. Kita ada di dalamnya. Kita bersama-sama dengan para nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh nanti yaumil akhir. Dibangkitkan kembali menjadi manusia yang dicintai oleh Allah dan disayangi oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.